Oke, berikut saya akan memberikan panduan cara pengisian untuk aplikasi manajemen keuangan yang khusus untuk budidaya unggas petelur. Dan di sini yang saya ambil contohnya adalah ayam petelur ya. Jadi di aplikasi budidaya ini mayoritas untuk yang modul-modul umumnya sama kecuali yang bagian budidaya tersendiri. Jadi seperti ayam petelur ini tidak bisa digunakan untuk ayam pedaging, tidak bisa digunakan untuk tanaman kopi dan lain-lain karena berbeda karakternya. Ya, tapi bisa digunakan tadi ya ayam petelur, bebek petelur, puyuh petelur karena karakternya adalah sama. Saya akan masuk ke siklus budidaya. Jadi di sini yang dimaksud siklus budidaya atau setup siklus budidaya adalah untuk membuat anggaran budidaya ayam petelur, di sini ayam ya, selama satu siklus. Jadi siklusnya itu sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini sudah ada contoh, saya masukkan saja ayam ya, kategori ternaknya. Kemudian jumlah ternaknya misalnya berapa ekor. Misalnya kita mulai dengan 4.000 ekor. Ya. Kemudian bulan awal siklus pemeliharaannya mulai kapan? Karena ini aplikasinya bisa mengikuti budidaya yang jadwal siklus bulan pertama, maka ini bisa diisi ini kan Januari karena setupnya dibuat Januari, tapi ini bisa dibuat apakah Februari, Maret, dan seterusnya dimulai dari awal siklus. Oke, sama siklus budidaya lagi misalnya Januari. Kemudian periode siklusnya berapa bulan? Ya. Jadi mulai dari ayam itu bertelur hingga ini kan anggaran dan proyeksi ya. Jadi asumsi, jadi tidak harus 100% benar, tapi rata-rata kita ambil rata-rata misalnya 12 bulan. Ya. Kemudian persentase tingkat kematiannya berapa? Anggap aja 5%. Ya. Dan bisa dilihat di sini ada proyeksi pendapatan pengeluaran yang Anda akan menghitung berdasarkan asumsi angka-angka yang dimasukkan di bawah. Kemudian di sini karena ayam itu kan jadi di sini aplikasi ini nanti akan dihitung panennya atau produksinya itu adalah per butir telur. Tapi penjualannya bisa per butir ataupun bisa berdasarkan kilo. Di sini makanya ada asumsi 1 kg telur itu kira-kira berapa butir. Ini asumsi saja misalnya 16 butir. Ya. Jadi dimasukkan saja sebagai angka asumsi rata-rata. Kemudian ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok dan seterusnya ya. Jadi nanti sesuai dengan aplikasi yang dibeli. Ini kita bisa buat kelompok 2 itu kandang yang berbeda. Misalnya ini anggap mulai bulan Januari, tapi kemudian di bulan Maret atau Mei bikin lagi satu lagi. Nah ini bisa dimasukkan di sini. Atau untuk kelanjutan dari yang pertama ini. Ya. Walaupun ini melanjutkan pertama, tapi dibuatnya harus kelompok yang baru. Karena ini kan menghitungnya per siklus. Jadi misalnya selesai Desember 2019, kita bisa buat yang kedua atau yang ketiga, ini mulainya Januari. Jadi pada prinsipnya bisa untuk siklus kandang yang berbeda, atau siklus di kandang yang sama, tapi waktunya berbeda. Ya. Oke, kemudian kita bisa masukkan target jumlah telur selama satu siklus. Anggap saja misalnya berapa butir ya? Ini kita anggap butirnya itu ada 1.015.200, ini kebetulan sudah ada hitungannya. Dummy juga ya contohnya ya, mungkin teman-teman punya perhitungan yang berbeda telurnya selama satu siklus. Kita bisa dapat berapa butir, silahkan dimasukkan di sini. Nanti kan ini bisa diedit sehingga dilihat nanti bisa langsung terlihat secara anggaran, secara proyeksi ini angkanya berapa. Kemudian apabila ada kompos yang ikut dijual, kita bisa masukkan angkanya sekian selama satu siklus. Kemudian ayam afkir, anggap saja tadi yang hidup tinggal 95%, ya kita ketik saja 95% kali, tadi ayamnya berapa? Ada 4.000. Jadi ada 3.800 misalnya yang dijual. Nanti setelah selesai akhir periode. Kemudian kita bisa mengisi target harganya. Misalnya harga telur ini rupiah per butir ya. Ingat per butir. Nanti kita bisa menjual per kilo, tapi ini acuan harganya adalah per butir. Kemudian kompos, misalnya berapa per kilonya? 350. Ya, ini kan kilo. Kemudian ekor ayam akhirnya kita jual anggap 18.000. Ya.
Oke, ini total pendapatan selama satu siklus. Kemudian berikutnya adalah aset. Nah, ini aset itu adalah kita membeli ayam. Kalau di tahap awal ya, kita membeli ayam, kemudian membangun kandang, anggap aja baru mulai. Maka kita akan isi di sini misalnya kita beli ayam 4.000, kemudian kandang 1 set, kemudian kandang baterai 500 ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi gini, kalau aset ini digunakan untuk dihitung terhadap keuntungan dalam satu siklus. Artinya kalau ini lanjutan, jadi melanjutkan. Jadi misalnya ini lanjutan, misalnya bulan, anggap ini nanti bulan Januari 2020 ya. Nanti di sini tidak perlu diisi di bagian aset. Karena tidak ada pembelian lagi, karena menggunakan aset yang lama. Jadi aset ini dihitung hanya terhadap pada saat dibangun terhadap siklus yang pertama menggunakan. Kalau misalnya siklus yang berbeda, membeli berbeda, otomatis asetnya bisa dimasukkan lagi. Nanti teman-teman bisa melihat di file contohnya. Kemudian harga. Nah, sekarang kita bisa masukkan asumsi harga di sini. Misalnya ini anggap harganya kita beli 6.000. Oke, saya akan total pengeluaran untuk aset adalah sekian. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan memasukkan nilai operasional. Ya. Kebutuhan pakannya itu berapa selama satu siklus? Anggap aja di sini masukkan 158 400 ya. Oh ya, satu lagi ini untuk nama aset dan beban ini bisa dirubah namanya dan satuannya. Ya, silakan dirubah, diedit di sini. Pokoknya ini kan ada aset lain 1 2 3 sampai 7. Kemudian di sini beban operasional, tapi perhatikan ini kan anggaran. Kita perlu mengisikan nilai yang sama di pembelian nanti. Itu kan realisasinya, ini kan anggaran. Jadi data ini nanti hanya sebagai acuan, tapi pada saat realitasnya, pembukuannya, itu kita harus mengikuti kategori-kategori yang sudah di-set di bagian pembukuannya tadi. Oke, kemudian vitamin, anggap aja satu paket, satu, ini 12 bulan, ini orang ada 2 kali 12, 24 bulan. Ya. Satuan bebas ya ini, jadi teman-teman misalnya mau ini vitamin mau 4.000 ayam gitu misalnya satuannya, jadi satuannya ekor. Di sini juga ditulis jumlahnya berarti 4.000 gitu kan. Bisa seperti itu, cuma nanti harus diperhatikan harganya juga akan berbeda per unit satuannya. Ini saya asumsikan ini perhatikan ini adalah untuk satu siklus ya, bukan 1 bulan. Sehingga nanti pada saat dikali ini akan muncul untuk satu siklus. Sehingga kita bisa melihat kalau kita sudah isi semua ya, yang di situ yang backgroundnya warna putih ini, nanti akan terlihat. Jadi selama satu siklus kita bisa punya proyeksi pendapatan sekian, pengeluaran sekian, dan keuntungan kira-kira sekian. Sehingga kita akan bisa mendapatkan HPP ya, per butir adalah sekian, tapi kalau per kilo adalah sekian untuk ayam petelur ini. Kemudian setelah kita selesai setup siklus budidaya, kita bisa setup ke harganya ya. Di sini sudah ada contoh yang bisa teman-teman ikuti. Jadi di sini ada telur ayam negeri kiloan. Jadi ada kemudian yang sudah dalam bentuk pack 1 kilo, misalnya kalau mau dibedakan. Kemudian butiran, ya ini kalau ada saldo awal dan nilainya, kalau ada. Kalau baru mulai ya diisi saja dengan angka 0. Kemudian ini konversi ya. Konversinya sama seperti tadi. Tadi kan ada rata-rata 16, itu kan untuk perhitungan global. Ini perhitungan per transaksi. Misalnya yang kiloan 16, tapi ternyata yang pack 1 kilo ini 15 dan teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya ternyata nanti jadinya 15, 14 pada saat realisasinya, karena nanti bisa di-adjust. Maksudnya nilai transaksi bisa di-adjust sehingga stoknya itu betul-betul menyesuaikan dengan yang real ada di lapangan. Kemudian kita bisa masukkan golongan harga jualnya berapa, misalnya kalau yang 1 kilo 16 butir
Tadi kan kita bisa lihat di setup siklus budidaya di sini per butirnya 1200 kalau kali 16 itu adalah sama dengan tulis saja 16 kali 1200 ya. 19.200 anggap aja 20.000. Kemudian di sini kita bisa staging 25.000. Kemudian di sini 30.000 ya. Di sini ada 10 dan golongan harga jual ini akan menjadi referensi di sini. Jadi nanti di sini ada golongan harga ya. Nah, golongan harga ini. Jadi kita bisa tulis 1 untuk memunculkan atau pilih 1 ya. Nanti untuk memunculkan golongan harga yang ada di hasil panen ini. Ini akan muncul 1 ini, 2 ini sesuai pilihan nama produknya dan golongan harganya. Setelah kita selesai dengan harga hasil panen, maka kita bisa masuk ke masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1 yang sudah kita isi. Di kelompok 1 yang sudah kita isi, ini akan muncul data proyeksinya di tabel yang sebelah kiri. Saya jelaskan dulu nih untuk tabel-tabelnya. Tabel kirinya hanya tabel perbandingan. Nanti realisasinya akan muncul angkanya dan langsung dibandingkan. Kemudian tabel ini adalah tabel yang berisikan kondisi dari ayam, kemudian kondisi dari produksi telurnya per bulan. Selama periode siklus kita bisa dilihat. Ini kan ada total telur ya yang diproduksi, kemudian ini butirnya itu berapa per bulan. Jadi kita bisa tahu rata-ratanya per ayam ya, selama per bulan itu dia produksi berapa. Kemudian out itu maksudnya yang keluar ya, sudah apakah itu dijual ataukah itu kemudian tidak terjual atau expired. Kemudian saldonya. Saldo ini yang nanti akan muncul di bagian penjualan di sini. Ya, ini ada saldo telur dan ada saldo kompos. Kemudian tabel ini, ya, tabel yang ini adalah tabel untuk mengisikan data telurnya. Ini ada proyeksi. Jadi misalnya kita mau membuat proyeksi sesuai tanggal ya. Tanggal ini berdasarkan tanggal awal siklus. Jadi kita bisa mengisikan nanti kapan kira-kira target ayam itu mulai bertelur. Ya, misal di bulan ke-3 mulai bertelur, kita bisa masukkan di sini angkanya. Kemudian panen telurnya, realitasnya berapa nih, yang layak jual berapa, yang rusak berapa. Kemudian ada kompos bisa dimasukkan di sini. Kemudian ayam yang mati kita bisa masukkan di sini. Jadi kita bisa tahu sisa ayamnya itu ada berapa. Ya. Kemudian kalau untuk biaya pemeliharaan itu bisa dimasukkan di sini. Kalau kita ingin membuat proyeksi dulu, ya kita bisa masukkan proyeksi kira-kira butuh ayamnya berapa nih, sekian di sini. Ya, misalnya butuh ayam proyeksi sini 200 gitu misalnya, di sini 300 gitu. Nah, perhatikan di sebelah kanan. Ini adalah alokasi atau saldo yang berdasarkan rekap dari pembelian yang sudah dialokasikan. Kalau ini negatif, ini lebih ke, oh ini kebutuhannya segini, bisa dari awal dulu untuk melihat kebutuhannya. Tapi nanti realisasinya kita bisa masukkan yang realnya, sehingga kita bisa tahu saldo yang sudah dibeli itu sisa berapa. Jadi kalau kita masuk, misalnya nanti dijelaskan di bagian pembelian ya, nanti di sini kita bisa melihat ya, alokasi per kelompok itu ada berapa dapatnya. Karena kan begini, kenapa ditaruhnya di sini? Karena mungkin pada saat pembelian yang di manage itu lebih dari satu kandang, misalnya ada 3 kandang, 4 kandang, sehingga beli bahan bakunya dan peliharaannya itu untuk 4 kandang, sehingga harus dibagi. Nah, mengisinya di bagian kelompok ini hanya mengisi alokasinya saja, sedangkan transaksi keuangannya adalah di bagian pembelian tadi. Ya. Oke, dan di sini untuk awal gitu kita bisa mulai memasukkan nilai yang sama di sini untuk realisasi mulai Januari. Ini diisi aja ya. Nanti kalau realisasinya ternyata lebih lama atau lebih cepat ya, ini tinggal diedit di sini karena tinggal dipilih ya. Untuk mempercepat ini saya akan
tampilkan yang sudah ada isiannya, jadi agar lebih mudah memahami ya dari pengisian di bagian kelompok. Ya, ini udah diisi, jadi di sini bisa dilihat 1 Januari, anggap mulai bertelur itu bulan Februari. Ini saya masukkan angka 4.000 di sini. Ya, teman-teman bisa masukkan angka yang berbeda, juga bisa mengisi mulai di tanggal yang berbeda. Kemudian ini panen telur layak jual. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi berdasarkan butir ya. Jadi saya di sini tidak masukkan kilo, tapi berdasarkan butir. Jadi kalau ternyata teman-teman panennya ternyata kita biasa ngitung kiloan, dikalikan saja dengan 16. Nanti tinggal diedit di bagian edit. Jadi pada saat nanti ada transaksi, misalnya ada rekap atau stock of name per bulan, itu tinggal di-adjust nilainya. Adjust-nya di mana? Ya bisa di-adjust di sini atau di-adjust di saat transaksi. Di-adjust ini tinggal di-adjust nilainya saja, jumlahnya misalnya ini 3.000 sekian. Oke, ternyata setelah direkap akhir bulan, oke, tanggal 28 ternyata sisanya tinggal sekian. Oh, berarti waktu itu masih ada selisih 100 telur, ya tinggal di sini ditambahkan atau dikurangkan. Ya. Ini ada telur layak jual diisi di sini, kemudian telur yang rusak. Ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman saya rekapnya nggak harian, tapi rekapnya mingguan, ya tinggal nggak perlu di setiap hari jadinya. Jadi diisi aja langsung misalnya di salah satu tanggal ya. Diisi aja di sini 15.000, 16.000. Jadi mungkin akan seperti ini modelnya nanti. Kosong di sini nilainya sudah 20.000. Bisa seperti itu, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak harus tiap hari diisi. Mau diisi rekap per minggu atau per bulan, ya silahkan. Kemudian di sini kompos juga sama, mau diisi ya. Kalau misalnya tidak ada kompos yang ingin dijual, ya ini bisa dikosongkan, nggak harus diisi. Tapi kalau teman-teman memang butuh untuk penjualan, ini bisa diisi. Kemudian ini ternak mati ya. Ternak mati ini diisi, kalau mau diisi tiap hari silahkan. Diisi rekapnya per minggu per bulan juga nggak ada masalah. Ya. Jadi nanti di bagian atasnya bisa terlihat nih. Porsi telur sekian, panen telur, hingga saat panen itu dapatnya berapa, dan ini akan total setelah selesai satu siklus rusak berapa, dan seterusnya. Di sini kemudian juga sama, ini sudah ada pembeliannya, sudah ada pembelian, ini pakan ayamnya tinggal ditulis, ya. Kemudian vitaminnya, diisinya kapan, dan sama seperti tadi mengisi telur. Kalau teman-teman tidak perlu harus eksak, harus tanggal sekian, enggak. Kecuali teman-teman ingin monitor detail per hari, silahkan. Jadi diisi rekapnya saja tidak apa-apa. Karena angka yang sebelah ini, yang sebelah kanan ini, nanti akan dihitung, yang akan ditarik ke perhitungan keuangan di depan itu adalah stoknya. Karena untuk penjualan. Kemudian pembelian hanya alokasinya saja di sini. Tapi angka yang di sini nanti akan dipakai buat perhitungan di sini, sehingga teman-teman bisa tahu per satu siklus telur yang sekarang sedang dijalankan itu realnya itu untung apa rugi. Jadi dapatnya berapa, seperti angka di sini bisa muncul angkanya secara otomatis. Ya, ini berdasarkan realisasi dan baru akan terlihat satu siklus berarti berapa 12 bulan baru akan terlihat. Tapi realnya dalam perjalanan lapangan sudah akan terlihat. Jadi maksudnya pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa setelah mungkin 6 bulan, keuntungannya berapa, itu udah akan langsung terlihat di sini secara operasionalnya. Jadi tidak harus menunggu satu siklus, tapi endingnya adalah satu siklus, dapat untungnya berapa, HPP akhirnya berapa itu bisa terlihat di sini. Ya. Itu untuk pengisian anggaran dan realisasi dari siklus budidaya ayam petelur.